Salam Pramuka. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Saif Abdillah dari Kuartir Cabang Kota Pekalongan. Kali ini saya akan bahas terkait dengan public speaking. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu public speaking? Sepertinya public speaking sudah tidak asing lagi kita dengar dari lingkungan bermasyarakat, bahkan di sekolah yang sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Public speaking ialah kegiatan penyampaian informasi ataupun pesan di depan umum sebagai bentuk komunikasi dari seorang speaker dengan pendengar. Tujuannya apa sih teman-teman? Tujuannya yaitu menyampaikan informasi dan mengajak orang untuk mendengarkan dengan teknik-teknik tertentu. Nah, di sini saya menekankan pada kata teknik, teman-teman. Kenapa ada kata teknik di sini? Karena sebuah penyampaian apabila tidak dibarengi dengan teknik akan mengurangi rasa esensial ataupun penasaran dari seorang pendengar. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar orang yang berbicara di depan umum sebagai MC atau penyiar radio hingga penyiar di televisi? Tentunya setiap orang itu memiliki kapasitas yang berbeda, teman-teman. Seperti menjadi informan yang ada di informasi tempat umum, seperti ada di stasiun kereta api, di terminal, ataupun di beberapa instansi. Saya ambil contoh ya teman-teman. Penumpang yang kami hormati, kereta api Kamandaka segera hadir di peron 1 bagi para penumpang yang memiliki karcis untuk dapat mempersiapkan diri. Itu beberapa contoh intonasi teman-teman untuk diinformasikan di tempat-tempat ataupun di khalayak umum, teman-teman. Lalu untuk di radio dan MC pastinya akan berbeda. Walaupun dalam tempat yang sama, dalam konteks yang sama yaitu radio, teman-teman, namun akan berbeda apabila dalam kita penyampaian dalam suasana ataupun situasi yang berbeda. Saya ambil contoh ya teman-teman, apabila dalam situasi sedih, tidak mungkin dari penyiar radio akan membawakan senang ataupun sukaria. Namun biasanya di pagi hari dan mendapatkan atau menyampaikan informasi ceria akan seperti ceria. Seperti ini teman-teman. Halo teman-teman semuanya, selamat ada di Radio The Best Radio. Seperti itu. Itu salah satu contoh apabila penyiar di radio teman-teman akan menyesuaikan kembali. Lalu ada beberapa teknik, sebenarnya teknik-teknik dari public speaking ini jumlahnya banyak sekali teman-teman. Yang pertama mungkin dapat ataupun sering teman-teman ketahui nih, yaitu teknik intonasi. Ya benar teman-teman. Tadi beberapa contoh untuk teknik intonasi. Terus ada juga artikulasi. Penyampaiannya harus tertata, tidak gelabetan bahasanya saya. Jadi itu kalau misalkan ngomong A, ya A, jangan E gitu. Jadi harus tepat sesuai dengan abjad yang disampaikan. Lalu adalah pengelolaan nafas, teman-teman. Kalau kita harus terus-menerus ngomongnya nih, kayak itu artikulasinya nggak bagus, terus nafasnya kita juga nggak bakalan bisa menyesuaikan. Nanti malah ngos-ngosan ataupun tidak bisa terbaik untuk menyampaikan ke pendengar, seperti itu teman-teman. Saya punya trik nih teman-teman di public speaking kali ini. Yang pertama yaitu kenali audiens. 2. Kenali situasi. 3. Tunjukkan personal branding. 4. Bedakan caption dan press release. Itu kan artikulasi harus menyesuaikan teman-teman. 5. Adalah curi perhatian pendengar. 6. Call to action atau ajakan untuk pendengar memberikan feedback kepada kita sebagai pembicara, seperti itu teman-teman. Lalu sebelum teman-teman melaksanakan ke-6 trik tadi, pastinya teman-teman harus mengutamakan, yaitu pertama, sudah tahu teman-teman apa itu? Kenali diri sendiri. Kenapa demikian teman-teman? Kalau teman-teman tidak bisa mendengarkan ataupun tidak bisa mengenali diri sendiri, pasti akan tidak bisa untuk menyampaikan ke-6 tersebut teman-teman. Karena informasi yang kita sampaikan kepada orang lain harus tahu dulu. Kitanya pribadi harus paham dulu, harus tahu posisinya kita, bagaimana cara menyampaikan dengan baik, seperti teman-teman. Nah, apakah teman-teman sudah menyadari bahwa dari tadi saya pembukaan hingga saat ini, saya tidak melihat ataupun tidak menyapa teman-teman secara langsung. Mengapa demikian? Ini merupakan salah satu trik teman-teman, supaya teman-teman mungkin lebih ke
ini lagi ngapain sih? Penasaran ya teman-teman? Seperti itu. Itu mungkin beberapa triks supaya teman-teman bisa menarik perhatian. Terus sebelum melakukan semua itu, nantinya teman-teman harus memiliki kemampuan harus yang tetap diasah. Kenapa? Kemampuan itu tidak bisa hanya dilahirkan saja teman-teman, namun harus tetap diasah. Yang pertama, latihan. Perbanyak membaca. Buatlah mind map teman-teman. Apa sih mind map itu? Tulis poin-poin penting yang akan teman-teman baca, yang akan teman-teman sampaikan. Jadi poin-poin tersebut tidak terlupa. Kalau tiba-tiba pusing, tiba-tiba hilang ingatan, teman-teman memiliki mind map, memiliki poin-poin yang akan disampaikan. Jadi terperinci semuanya teman-teman. Lalu yang terakhir ada jam terbang ataupun habit. Kalau teman-teman sudah sering belajar untuk public speaking, teman-teman sudah sering untuk menyampaikan informasi di depan umum, nantinya akan menyusahkan kembali teman-teman. Apabila jam terbangnya sudah tinggi, kalau misalkan saya ambil contoh, ada Denny Cagur. Dia kalau misalkan diberikan informasi ini, diberikan kegiatan ini, dia akan memahami teman-teman. Akan dibaca skripnya. Kalau misalkan sudah paham, dia akan eksekusi. Nah kalau teman-teman tiba-tiba lupa, dia akan improve teman-teman. Nah itulah termasuk salah satu jam terbang. Nah saat ini ternyata menurut studi atau penelitian yang diambil dari masyarakat Indonesia, hanya 50%, nah seperti itu teman-teman, hanya 50% memperhatikan gestur tubuh. Karena mengapa demikian teman-teman? Karena perkembangan ataupun globalisasi sangat mempengaruhi teman-teman. Seperti contohnya saat ini, saya menggunakan layar handphone untuk menjadikan sebuah sarana untuk menyampaikan informasi kepada teman-teman yang semoga bermanfaat. Nah, setelah itu 50% itu kan untuk gestur ya teman-teman. Lalu ada 38% untuk pengelolaan atau intonasi, bagaimana kita menyampaikan kepada halayak umum. Lalu yang terakhir itu untuk informasi yang disampaikan teman-teman. Nah, di sini menjadi PR kepada teman-teman sekalian dan kita semua. Ternyata informasi yang diberikan kepada halayak umum melalui secara langsung ataupun melalui secara daring seperti ini hanya 7% ataupun kurang dari 20% informasi yang disampaikan teman-teman. Semuanya memperhatikan gestur kita. Nah, itu menjadi PR, yaitu bagaimana kita pengelolaan informasi supaya dapat terbungkus oleh gestur-gestur yang dapat menarik perhatian dari pendengar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom komentar. Semoga saya dapat menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.